Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin Bapak, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil makalah kelompok kami yang berkaitan tentang tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, sebelum masuk ke hasil pemaparan kami, mohon izin kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Tidik Tiadi, kemudian ada Ibu Susi Anjas, Maulana. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita langsung masuk saja ke materinya. Pengertian pencucian uang. Pencucian uang atau money laundry adalah suatu perbuatan merubah dan menyembunyikan uang tunai atau aset yang diperoleh dari suatu kejahatan yang terlihat seperti berasal dari sumber yang sah. Dalam bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya. Yang kedua, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Sedangkan pengertian harta kekayaan menurut pasal 1 angka 4 adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Selanjutnya adalah delik pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang dirumuskan di dalam pasal 3 ayat 1, pasal 6 ayat 1, dan pasal 7. Di mana masing-masing ini berbunyi yang pasal 3 ayat 1 yaitu setiap orang yang dengan sengaja A. menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain. Dan selanjutnya adalah menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain. Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain. Membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Dan selanjutnya menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya. Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah. Yang selanjutnya adalah pasal 6 ayat 1. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, atau penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan paling sedikit denda 100 juta dan paling banyak 15 miliar. Kemudian pasal selanjutnya adalah pasal 7. Setiap warga negara Indonesia dan atau korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Subjek hukum dari pasal 7 adalah setiap warga negara Indonesia dan korporasi Indonesia. Undang-undang ini tidak mengatur subjek hukum bagi warga negara asing dan korporasi asing. Sedangkan tindak pidana pencucian uang atau TPPU adalah kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah negara transnasional, sehingga bukan tidak mungkin pelakunya adalah WNA atau korporasi asing. Tetapi tidak menjadi subjek hukum. Dengan demikian,
mereka tidak terjangkau dari undang-undang ini. Sehingga pasal 7 ini hanya berkaitan dengan pasal 3 saja. Sekali lagi untuk WNA atau korporasi asing yang ada di luar negeri apabila menempatkan atau mentransfer harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana ke wilayah negara Republik Indonesia tidak merupakan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Yang selanjutnya adalah tindak pidana lain yang berkaitan dengan pencucian uang. Pasal yang mengatur adalah pasal 8, di mana penyedia jasa keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 dipidana dengan pidana denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang selanjutnya adalah pasal 9, di mana setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah 100 juta rupiah atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau keluar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal selanjutnya adalah pasal 10 PPATK, penyedia, saksi, penuntut umum, hakim atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 dan pasal 41 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Yang selanjutnya adalah pasal 10A. Poin 1, pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang memperoleh dokumen dan atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen dan atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut undang-undang ini. Sumber keterangan dan laporan transaksi keuangan mencurigakan wajib dirahasiakan dalam persidangan pengadilan. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan pada ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling tinggal 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan dengan sengaja, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Karakteristik pencucian uang. Melihat kepada batasan jumlah kekayaan yang dapat dikategorikan sebagai hasil dari uang haram yang diklasifikasikan sebagai TPPU yaitu di atas 500 juta rupiah yang bersumber dari pendapatan kegiatan sebagaimana dirumuskan di dalam Undang-Undang TPPU. Sudah barang tentu kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tingkat sosial tinggi, orang pintar, dan orang-orang yang sudah mempunyai modal. Karakteristik menurut Hazel Coral. Di antaranya adalah tidak kasat mata, kemudian sangat kompleks, complexity, ketidakjelasan pertanggungjawaban pidana, diffusion of responsibility, ketidakjelasan korban, diffusion of victims, aturan hukum yang samar atau tidak jelas, ambiguous criminal law, kemudian sulit dideteksi dan dituntut atau weak detection and prosecution. Walaupun TPPU hanya merupakan salah satu dari bentuk white collar crime, tetapi karakteristik tersebut di atas juga melekat pada TPPU. Dengan demikian, tanpa kesungguhan aparat penegak hukum disertai dengan peraturan yang memadai, niscaya tindak pidana ini dapat diberantas. Mohon izin ada kesalahan. Dengan demikian, tanpa kesungguhan aparat penegak hukum disertai dengan pengaturan yang memadai, niscaya tindak pidana ini dapat diberantas. Dengan karakteristik dalam rumusan di atas menunjukkan bahwa baik dari tahapan-tahapan tindakan, canggihnya instrumen dan rapinya organisasi para pelaku, serta beragamnya modus-modus operandinya, maka sulit untuk mendeteksi dan menjerat para pelaku sampai dibawa ke pengadilan. Belum lagi dengan tingkat sosial ekonomi pelaku yang tinggi, mudah untuk mempermainkan aparat penegak hukum yang sampai saat ini integritasnya masih diragukan. Kemudian untuk selanjutnya mungkin akan diterangkan atau dijelaskan oleh Ibu. Kepada Ibu Sisti, silakan. Terima kasih Pak Teddy. Izin meneruskan. Tahapan pencucian uang dibagi menjadi 3. A. Placement atau tahap penyimpanan. B. Layering atau pelapisan.
C. Integration atau penggabungan. Penanganan tindakan pencucian uang dibagi menjadi dua. Tindakan pidana pencucian uang berkaitan dengan pidana umum. 2. Tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan pidana lainnya dibagi menjadi dua. A. Korupsi. B. Penyuapan. Peraturan khusus dalam tindakan pidana pencucian uang dibagi menjadi 12. 1. Pusat pelayanan dan transaksi keuangan adalah sebagai instansi yang independen untuk menganalisa tindak pidana pencucian uang pasal 18 ayat 2. 2. Penyediaan jasa keuangan dalam kurung PJK, pejabat serta pegawai yang mempunyai kewajiban melaporkan transaksi keuangan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Pasal 13, pasal 15, dan pasal 43. 3. Pemblokiran harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana oleh PJK atas perintah penyidik, penuntut umum, dan hakim, pasal 32 ayat 1. 4. Undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya tidak berlaku dalam hal pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, pasal 33 ayat 2. 5. Beban pembuktian terbalik bagi terdakwa, pasal 35. 6. Pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa, pasal 36. 7. Harta kekayaan terdakwa yang telah disita dan terdakwa yang kemudian meninggal dunia sebelum putusan hakim dapat dirampas untuk negara, pasal 37. 8. Wajib merahasiakan identitas pelapor bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim, pasal 39 dan pasal 41. 9. Ancaman pidana penjara dan denda menganut asas minimum pasal 3, pasal 6, pasal 8, pasal 9, pasal 10. 10. Melakukan percobaan, pembuatan, dan pemufakatan jahat, tindak pidana pencucian uang, pidana sama dengan delik yang sudah sesuai dilakukan, pasal 3 ayat 2. 11. Korupsi dapat dijatuhkan pidana, pasal 4, pasal 5. 12. Terpidana yang tidak mampu membayar pidana denda diganti dengan penjara paling lama 3 tahun, pasal 11. Siap, sudah. Baiklah, untuk selanjutnya mungkin ada studi kasus mengenai tindak pidana pencucian uang yang akan dijelaskan oleh Pak Iqbal. Kepada Pak Iqbal dipersilahkan. Siap, terima kasih Pak Teddy atas kesempatannya. Studi kasus yang kita ambil yaitu adalah kasusnya Anas Urbaningrum pada sekitar tahun 2009, di mana sejak ia menjabat sebagai anggota DPR Republik Indonesia, ada upaya dengan sengaja menyembunyikan atau menyamarkan hasil kekayaan yang diperoleh dari perbuatan korupsi. Proyek-proyek pemerintah diatur sedemikian rupa sehingga menjadi markup, penyuapan, penerimaan gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang, sehingga berimbas pada gagalnya pelaksanaan beberapa proyek yang bernilai puluhan bahkan ratusan miliar di Kemenpora, Kemendiknas, dan BUMN. Tahun 2008, ia bergabung dengan Permai Group
bernama Muhammad Nazarudin untuk menggarap proyek-proyek pemerintah. Lalu pada tahun 2009, setelah Anas menjadi anggota DPR, ia juga membentuk kantong-kantong dana yang bersumber dari proyek pemerintahan dan BUMN. Ia dibantu juga oleh Yulianis dan Mindo Rosalina Manulang untuk proyek di Kemendiknas dan BUMN tersendiri. Selain itu, ia juga bersekongkol juga dengan beberapa rekannya di Partai Demokrat, diantaranya ada Mahyudi, Ketua Komisi 10 DPR Republik Indonesia, dan Angelina Sondag sebagai koordinator Banggar untuk meluruskan rencananya. Atas berbagai aksi dan manuvernya itu, Anas menerima kekayaan antara lain penerimaan gratifikasi berupa uang sebesar 2 miliar dari PT Adikarya, penerimaan gratifikasi berupa uang dari Nazarudin sebesar 84,516 miliar, dan 36.000 US dollar untuk keperluan persiapan pencalonan Ketua Umum Partai Demokrat. Penerimaan gratifikasi berupa uang dari Nazarudin sebesar 30 miliar dan 5,2 juta dolar Amerika untuk keperluan pelaksanaan pemilihan Ketua Umum Demokrat juga. Penerimaan juga berupa gratifikasi berupa 1 unit mobil Toyota seharga 670 juta. Terus penerimaan gratifikasi lainnya senilai ratusan juta rupiah. Jadi jika ditotalkan lebih dari 117 miliar dan 5,5 juta dolar, jika dirupiahkan yaitu sekitar 71,5 miliar uang yang dikumpulkan Anas dari hasil korupsi tersebut. Terus pasal apa sih yang menjerat Pak Anas tersebut? Di sini KPK memberikan dakwaan berlapis kepada Anas, yakni dijerat dengan Undang-Undang Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dakwaan ke-1 primer, Anas dijerat dengan pasal 12 huruf A junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Pasal 64 ayat 1 KUHP pidana yang berbunyi dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit senilai 200 juta rupiah dan paling banyak yaitu adalah 1 miliar rupiah. Kemudian pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Itu salah satu bunyi pasal 64 ayat 1. Kemudian dakwaan bersubsidiar ke-1, Anas dijerat dengan pasal 11 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang pemerintahan tindakan pidana korupsi, yaitu yang berbunyi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Dakwaan bersubsidiar kedua. Anas dijerat dengan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Junto pasal 65 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Kemudian dakwaan subsidiar ketiga, Anas dijerat dengan pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan tindak pidana baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak orang lain. Dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah. Nah, mengacu pada pasal-pasal dakwaan yang didakwakan kepada Anas dan berdasarkan pada tuntutan yang diajukan oleh KPK juga kepada Majelis Hakim, Mahkamah Agung kemudian menyatakan Anas bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Mahkamah Agung menjatuhkan vonis pidana penjara 14 tahun dikurangi masa tahanan denda dan denda sebanyak 5 miliar atau subsidiar 1 tahun 4 bulan kurungan atau pengganti sebesar 57,59 miliar dan 5,26 juta dolar atau subsidiar 44 tahun penjara. Demikian Pak Teddy. Terima kasih Pak Iqbal. Demikian Bapak pemaparan dari kelompok kami tentang tindak pidana pencucian uang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.